Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Anugrah dari kelas TT4302 dengan NIM 1101190289. Perkenalkan, nama saya Fatma Nurafifah dengan NIM 110111941137 dari kelas TT4302. Halo semua, perkenalkan nama saya Matilda Florenstika Sofiana dari kelas TT4302 dengan NIM 1101194071. Perkenalkan, nama saya Rika Jessica dari kelas TT4302 dengan NIM 11011192529. Perkenalkan, saya Aisyah Hijrani Putri dengan NIM 1101190348 kelas TT4302. Jadi, kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai SS7. Apa itu SS7? SS7 atau Signaling System Number 7 adalah sekumpulan protokol persinyalan telepon yang digunakan untuk mengatur sebagian besar panggilan Public Switch Telephone Network atau PSTN atau yang kita kenal dengan telepon kabel di dunia. SS7 sendiri utamanya digunakan untuk mengatur dan menghentikan panggilan telepon, tapi juga ada manfaat lainnya. Manfaat lainnya itu adalah seperti penyiapan, pengelolaan, dan pemutusan panggilan dasar, layanan kabel, layanan komunikasi pribadi atau PCS, wireless roaming, dan mobile subscriber authentication. Lalu ada LNP, selanjutnya ada layanan kabel bebas pulsa dan tol, fitur panggilan yang disempurnakan seperti pengalihan panggilan, tampilan nama, atau nomor pihak panggilan 3 arah, terus lebih efisien dan aman digunakan untuk telekomunikasi dunia, dan digunakan juga untuk SMS. SS7 ini udah standar dari Telecommunication International Telecommunication Union atau ITU. Selanjutnya ada signaling. Signaling ini adalah hal yang dasar yang selalu ada pada jaringan telekomunikasi. Pesan SS7 adalah saluran 2 arah 56 atau 64 kbps yang disebut signaling links yang dipertukarkan antar elemen jaringan. Signaling terjadi pada outband, pada saluran khusus daripada dipita pada saluran suara. SS7 adalah persinyalan saluran umum yang memberikan kecerdasan ke jaringan dan memungkinkan penyiapan dan pembongkaran panggilan lebih cepat. Jika dibandingkan dengan in-band signaling, outband non-signaling menyediakan waktu panggilan lebih cepat, penggunaan sirkuit suara yang lebih efisien, dukungan untuk layanan Intelligent Network atau IN yang memerlukan persinyalan ke elemen jaringan tanpa saluran suara, kontrol yang lebih atas penggunaan jaringan yang curang. Lalu ada menurunkan biaya pengoperasian jaringan dengan mengurangi tautan SS7. Selanjutnya ada signaling modes yang ada 3. Pertama adalah associated signaling, yaitu menggunakan satu jalur khusus antar saklar sebagai tautan persinyalan. Lalu ada non-associated signaling yang menggunakan jalur logis terpisah dan beberapa node. Dan ada quasi-associated signaling yang menggunakan jumlah node minimal. Ini lebih disukai untuk SS7, menyebabkan lebih sedikit penundaan atau delay. Lalu ada signaling points. Semua nodes di SS7 di jaringan SS7 disebut signaling points. Setiap signaling point diidentifikasikan dengan alamat unik yang disebut dengan point code atau PC. Lalu, signaling point memiliki kemampuan untuk membaca kode point atau point code yang menentukan apakah pesan tersebut untuk node tersebut dan kemampuan untuk merutekan pesan SS7 ke signaling point lainnya. Setiap titik persinyalan di jaringan SS7 secara unik diidentifikasikan oleh kode titik numerik point code. Kode titik dibawa dalam pesan persinyalan yang dipertukarkan antar titik persinyalan itu. Lalu setiap titik
setiap titik sinyal menggunakan tabel perututan untuk memilih jalur sinyal yang sesuai untuk setiap pesan. Ada 3 jenis signaling points pada jaringan SS7. Yang pertama ada SSP atau Service Switching Point or Signal Switching Point. Lalu ada STP, Signal Transfer Point, dan SCP, Service Control Point. Dan ini contoh gambarnya. Oke, terima kasih kepada Aisyah yang telah menjelaskan beberapa slide sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Service Switching Point atau disingkat SSP. SSP adalah mengubah penomoran dunia dari sebuah pelanggan ke SS7 Signaling Message. Kemudian pengaturan dari SSP adalah untuk mengatur dan merilis rekomendasi jalur suara untuk membuat sebuah telepon. SSP mengirim pesan menggunakan protokol ASD End User Part atau ASUP dan Transaction Capabilities Application Part atau TCAP. Singkatnya, fungsi dari SSP adalah digunakan dalam penomoran dunia untuk menentukan bagaimana menghubungkan sebuah telepon menggunakan routing table. Selanjutnya ada signal transfer point atau STP. STP adalah sebuah router dan atau gerbang dari jaringan SS7 ini. Pesan tidak berasal dari sebuah STP. STP adalah switch pesan SS7 di antara signaling point. Jika SSP tidak mengetahui alamat tujuan dari SSP-nya, maka STP ini harus menyediakannya dengan mentranslate penomoran dunia. STP menyajikan sebuah interface ke dalam jaringan yang lainnya dan mereka dapat menyediakan protokol conversation. STP juga menyediakan traffic dan menggunakan perhitungan. Selanjutnya ada Service Control Point atau SCP. SCP menyediakan application access. Itu adalah sebuah interface kepada application seperti database. SCP mengkomunikasikannya dengan application menggunakan primitive. Primitive adalah sebuah interface yang menyediakan akses dari level 1 protokol ke level protokol yang lainnya. Protokol yang digunakan dalam akses dan interface database application ini adalah TCP. Selanjutnya ada SS7 signaling links. Di sini ada 6 signaling links. Yang pertama itu adalah signaling tipe A, kemudian tipe B, tipe C, tipe D, tipe E, dan tipe F. Kemudian semua signaling point terhubung menggunakan pair of links. Setiap link diidentifikasikannya dengan yang seperti ada di bawah ini, yaitu ada SSP atau Service Switching Point, kemudian ada STP yaitu Signal Transfer Point, dan SCP atau Service Control Point seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada SS7 signaling tipe A atau access link, yaitu digunakan untuk menghubungkan SSP ke STP atau STP ke SCP. Selanjutnya ada SS7 signaling tipe B. Signaling tipe B atau biasa disebut bridge links, yaitu digunakan untuk menghubungkan STP yang sudah terhubung ke STP yang sudah terhubung lainnya. Selanjutnya ada signaling tipe C. Tipe C atau crosslink digunakan dalam menghubungkan STP yang sudah terhubung. C-link ini digunakan hanya ketika STP tidak mengetahui rute yang tersedia lainnya untuk tujuannya. Selanjutnya SS7 signaling tipe D, yaitu diagonal. Diagonal link ini menghubungkan kedua lokal atau regional STP ke primary
seperti contohnya Internet Code Gateway. STP menghubungkan dalam sebuah code link configuration. Kedua STP di antara jaringan yang sama akan terhubung dengan beberapa signaling tipe D ini. Contohnya, sebelum ke contoh, di antara B-link dan linknya adalah ada persamaan. Untuk alasan ini, biar di contohnya seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya ada SSF signaling tipe E atau extended. Extended ini adalah link untuk menghubungkan SSE ke alternatif STP yang lainnya. Link ini menyediakan alternatif jalur signaling jika SSP home dan SSP home STP tidak dapat meraih via link tipe A. Yang terakhir ada SSF signaling tipe F atau fully executed. SSF signaling tipe F ini adalah menghubungkan dua signaling endpoint seperti contohnya SSP dan SCP. F-Link tidak biasa digunakan dalam jaringan STP. Dalam jaringan tanpa STP, F-Link dapat menghubungkan langsung ke signaling point. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Matilda. Kepada Matilda dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan yang terdapat dalam SS7. Protokol SS7 dirancang untuk memfasilitasi fungsi-fungsi dan untuk memelihara jaringan yang menyediakannya. Seperti kebanyakan protokol modern, protokol SS7 berlapis. Berikut adalah lapisan-lapisan yang terdapat dalam SS7. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga disebut MTP. Pada MTP lapisan pertama dikenal dengan istilah Physical Layer MTP. Lapisan ini mendefinisikan karakteristik fisik dan listrik dari tautan pensinyalan jaringan SS7. Pada lapisan kedua disebut Data Link Layer MTP. Pada bagian lapisan kedua menyediakan fungsionalitas lapisan tautan. Lapisan ini menggabungkan kemampuan seperti pemeriksaan kesalahan, kontrol aliran, dan pemeriksaan urutan. Pada lapisan ketiga disebut Network Layer MTP. Pada bagian lapisan ketiga ini memperluas fungsionalitas yang disediakan oleh MTP level kedua atau lapisan kedua untuk menyediakan fungsionalitas jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa pesan dapat dikirim antara titik sinyal di seluruh jaringan SS7, terlepas dari apakah mereka terhubung secara langsung. Berikutnya lapisan keempat, Signaling Connection Control Part. Bagian kontrol koneksi sinyal menyediakan dua fungsi utama yang kurang di MTP. Yang pertama adalah kemampuan untuk menangani aplikasi dalam titik sinyal. MTP hanya dapat menerima dan mengirim pesan dari sebuah node secara keseluruhan. Berikutnya, ISUP. ISUP adalah bagian pengguna yang mendefinisikan pesan dan protokol yang digunakan dalam pembentukan dan penghancuran panggilan suara dan data melalui PSN atau Public Switch Network, dan untuk mengelola jaringan terang yang mereka andalkan. Selanjutnya akan dibahas kode titik SS7. Kode titik SS7 mirip dengan alamat IP yang terdapat dalam
jaringan IP. Dalam pesan itu, kita dapat menemukan kode titik asal dan kode titik tujuan. Demikian penjelasan saya tentang lapisan-lapisan yang terdapat dalam protokol SS7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Wireshark. Apa itu aplikasi Wireshark? Aplikasi Wireshark adalah aplikasi yang untuk mengecek alamat IP yang ada di sekitar kita. Nah, kita langsung ke bagian ini ya. Di bagian ini tuh, di sini tuh ngejelasin alur pengiriman datanya nih di sebelah sini. Contohnya itu ada di bagian source. Bagian source itu bagian sang pengirimnya di sebelah sini, source bagian sang pengirim. Lalu di sini ada destination, itu di sini itu sebagai penerimaan data dari source. Di sini tuh ada protokol, yaitu layanan data yang dikirim oleh source dan destination. Di sebelah sini dia protokol. Lalu ada ada time, yaitu waktu berapa lama source mengirim data ke destination. Di sini ada port source dan port destination. Lalu lihat di sini dia ngirim protokol apa. Kita lihat siapa yang pengirim dan siapa penerima. Nah, di sini tuh pengirimnya ada dari 10.0.22.2 dan penerimanya itu ada 10.0.22.3. Nah, kayak SCCP ini contoh protokol atau layanan data yang dikirim dari source ke destination nih. Dari source ke destination ke sini di protokolnya. Nah, kita lihat ke bagian TCP-nya di sini di bagian bawah. Yang bagian Internet Protocol version 4, kita klik di sini tanda panah. Nah, kita lihat di situ ada dia memakai Internet Protocol versi 4 di sini. Terus ada si source IP di sini 10.0.22.3 dan destination IP-nya 10.0.22.2. Kita lihat ke bawah lagi di sini. Ya, terus kita lihat ke bawah. Dia memakai terus. Nah, di sini kita lihat dia memakai protokol SCTP 132. Nah, di sini lihat nih, SCTP 132. Lalu kita terus ke bawah lagi sampai ini nih source-nya, ini ada destination-nya di sini dikasih tahu tuh. Di sini kita ke bawah lagi sampai Stream Control Transmission Protocol atau yang biasa disingkat dengan SCTP. Kita klik lagi di sini tanda panah di kiri. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Di sini tuh dia memakai source portnya 3565 dan destination portnya 2020. Nah, jadi di sini tuh dijelaskan semuanya di TCP ini, di bagian sini tuh dijelaskan semuanya. Dia itu memakai source berapa di sini dan destination berapa. Nah, dan seterusnya kayak di sini dia di time 00000094. Di sini kita bisa ngeliat lagi seperti yang awal tadi, sama semua ini kita bisa jelasin kok dari biasa awal. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi di sini Fatma akan menjelaskan salah satu contoh dari SS7, di mana kita bisa lihat di ANSI Mobile Application Part. Ini merupakan transaksi telepon gitu. Jadi kita bisa lihat yang nelponnya siapa gitu kan. Kemudian ada nomor billingnya juga, dan ini transaksinya gitu. Lalu apalagi yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat di sini ada SCCP gitu ya, Signaling Connection Control Part. Nah, di sini kita bisa lihat kalau tidak ada IP address karena ini SS7 sebelum mengenal IP address. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini di MTP level 3 ya, Message Transfer Part level 3. Ini merupakan network ya, jadi pengalamatan kita bisa lihat di sini ada DPC dan juga ada OPC.
DPC itu adalah Destination Point Code, kemudian OPC adalah Operating Point Code. Jadi tujuan signalingnya itu adalah ke sini 9444, asalnya dari sini 9283 gitu. Nah, jadi isi signaling itu apa? Isi signalingnya ini adalah ini identitas yang mau nelpon gitu. Jadi kita juga tahu di sini ada nomor billingnya ya. Jadi kalau ada tagihan nanti dialihkan ke ID ini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya SS7 ini tidak membicarakan konten suara maupun SMS ya, karena ini SS7 itu adalah signaling. Jadi tidak membicarakan konten voice ataupun message seperti itu.